duduk dia setelah itu kemudian setelah itu nanti jaringan ya kalau setelah itu nanti kemudian akhirnya bisa dia oleh calon presiden pengawalan semua nah ya nanti jadi ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini pernyataan sikap beliau selaku Panglima Besar, Panglima Pusat tentang Pilpres, tentang perpolitikan, dan beliau sendiri yang menjelaskan biar publik tahu bahwa PWI punya sikap kayak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carut marut masalah yang berkaitan dengan pencalonan presiden ini, masyarakat dan rakyat Indonesia tidak usah bingung. Yang penting bagi kalian itu adalah menyalurkan aspirasi politik sebagai rakyat Indonesia untuk menunjukkan pertanggungjawaban kita sebagai rakyat Indonesia terhadap negara dan bangsa. Saya sebagai orang pesantren, sebagai orang yang dipercaya untuk mengemban amanat perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah ini, membebaskan kepada kalian. Silakan kalian pilih, jangan khawatir, pilih yang kalian setujui berdasarkan istihad kalian. Mana yang kalian cocok? Bisa nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 3. Yang penting satu, setelah itu jangan terjadi perpecah belahan. Pemilu ini adalah pesta demokrasi. Kita ini diberikan anugerah oleh Allah bisa memilih presiden dan pemimpin sendiri. Maka dari itu jangan terjadi perpecah belahan. Nomor 2, kemudian pemilihan presiden ini 5 tahun sekali. Jadi jangan dicantolkan dengan status keagamaan. Seperti contohnya kalau milih ini seolah-olah lebih islami daripada milih ini. Kalau yang memperjuangkan Islam berarti harus milih ini. Jangan lagi ada kata-kata seperti itu. Biarkan masyarakat memilih dengan hati nuraninya. Biarkan masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya. Maka tentu saya minta kepada para ulama, para kiai, hendaknya untuk bersikap secara bijak, untuk menuntun masyarakatnya. Masyarakat ini pilihannya beda-beda. Bagaimana ini di dalam rangka menghadapi masyarakat yang pilihannya beda ini, aspirasinya berbeda ini, maka sebagai seorang ulama, seorang kiai yang notabene memiliki hak aspirasi, hak politik, memang harus milih. Tapi kita harus bijak di dalam menghadapi perbedaan daripada masyarakat. Jangan sampai bersikap mengeluarkan statement di mana statement itu akan menimbulkan permasalahan di depan masyarakat. Apalagi seumpama, mohon maaf, seumpama menjadi tim suksesnya atau apa, itu menurut saya para ulama, para kiai tidak usah. Karena itu akan presiden buruk bagi masyarakat dan rakyat. Kiai itu punya jamaah, yang jamaahnya berbeda-beda, punya masyarakat yang berbeda-beda. Ini yang harus dipahami oleh para ulama, para kiai. Ya, boleh panjenengan itu memiliki hak politik, hak aspirasi memilih presiden, tapi janganlah terlalu masuk ke dalam. Kenapa? Karena kalau masuk ke dalam, nanti akhirnya seolah-olah para ulama itu adalah tahtal aqdam, di bawah telapak kaki orang-orang yang punya kepentingan politik. Akhirnya jatuhlah muruahnya dari para ulama. Satu, nomor 2, masyarakat nanti ketika masyarakatnya pilihannya beda, tidak sama dengan kiainya, karena ini terjadi polemik dan ini akan terjadi friksi, sehingga ini masyarakat kiai dan ulama harus bijak menghadapi ini. Maka saya punya aspirasi politik, saya punya pilihan presiden, tapi itu rahasia saya. Tidak bijak kalau saya ucapkan, tapi saya yang mengatakan kepada kalian semua, seluruh rakyat Indonesia, pilihlah presiden. Siapapun presidennya, pilih dengan sesuai hati nurani kalian. Jangan khawatir, kalian memilih siapapun, Anda tetap Islam. Karena kaliannya Islam, yang dipilih juga agama Islam. Tidak ada lagi framing masalah keagamaan, jangan. Itu akan membuat rakyat bingung. Rakyat akhirnya jadi saling bermusuhan. Disinilah. Maka dari itu, kata Imam Abu Aswad Ad-Dauli mengatakan, seorang ulama
Al-Qurafi itu mengatakan bahwasanya al-muluku hukamun 'ala ra'iyah. Penguasa itu, pemerintah itu adalah hakim-hakim yang meluruskan rakyatnya. Wal ulama hukamun 'alal muluk. Ulama inilah hakim-hakim yang meluruskan para penguasa. Jadi ulama ada di atas, jangan sampai ada. Disinilah yang harus dipahami oleh para ulama. Siapapun presidennya yang kira-kira para ulama ditaruh di atas. Yang jadi nomor 1 harus ada di atas. Yang jadi nomor 2 maka ulama harus ada di atas. Yang jadi nomor 3 juga ulama tetap harus ada di atas. Karena kita ini hidupnya harus dibimbing oleh para ulama. Makanya para ulama jangan kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam satu panggung-panggung politik yang kadang-kadang cukup membingungkan masyarakat. Ya, itu yang harus kita. Saya tahu dan saya maklum bahwa sampean juga perlu perlu perjuangan politik, betul. Faktor politik itu sangat penting karena kata Imam Al-Mawardi mengatakan bahwasanya ad-dinu bil mulki yakum. Agama ini dengan kekuatan politik ini bisa menjadi kuat. Wal mulku bid-din yabqa. Kekuatan politik ini disertai dengan agama akan semakin kekal. Tetapi caranya bagaimana? Kekuatan politik ini tidak harus milik ini yang tidak milik ini dianggapnya bertentangan dengan dia. Sampai dianggap santri mardut lah, santri murtad gitu ya Allah. Ini jangan sampai seperti itu. Atau seumpama yang dianggap ini tidak bela Islam, yang bela Islam seperti tidak usahlah seperti itu. Kita ini memilih presiden 5 tahun sekali. Maka dari itu kita harus bijak, jangan sampai kita terjadi puing-puing. Perpecah belah itu terjadi setiap 5 tahun sekali. Maka para ulama, para kiai dan orang-orang yang besar yang memiliki masa ini hendaknya bijak di dalam masalah menyikapi. Itu saja. Kemudian juga saya bersama Gus Tore